Boleh tidak saya bicara kebenaran di sini? Sahawai di Ciamis, lu ngaku-ngaku kepada bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haram. Ketika itu juga kata Rasulullah, surga haram bagi dia. Biasa masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ya Jabbaru ya Qahharu ya Jabbaru ya Qahharu ya Dzal Batsyis Syadid ya Dzal Batsyis Syadid ya Dzal Batsyis Syadid. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai wa khusus akhir karim Mbah Yai Khairuddin Atallahu taqwa. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bisa berkhidmat kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Para ulama, para kiai, para ajaran, para pemirsa, pejabat pemerintah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sadayana, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdien, nahdiyat, ansori wal fadayat, wabil khusus masyarakat Tanjali. Alhamdulillah wa syukurillah, saya malam masih di Wonosobo. Saya dari Wonosobo langsung ke sini. Bisa dibayangkan kalau pengajian malam kira-kira selesai jam 1:30, jam 1 langsung ke sini karena satu dasar rasa cinta saya kepada masyarakat Ciamis. Karena kiai-kiai, ajengan-ajengan masyarakat Ciamis eta masih sederek sangkuran. Makanya ayah situs-situs kesultanan ayah itu insya Allah termasuk karena Pangeran Prabu di Borosmora, kemudian Kerhari yang bencana, Kiai Haji Abdul Iman, penyebar Islam ada di Banjarmasin. Kita memang sejarahnya lekat, satu lekat dengan Pajajaran, apakah kedua lekat dengan Kesultanan Jogja. Maka dari itu sebetulnya masyarakat Pasundan ini adalah tanggung jawab natural dalam masalah yang berkaitan dengan khususnya keagamaan. Tanggung jawabnya agung pisan, karena saya sendiri kalau dari Nyi Rara Santang itu mati saya itu binti Prabu Siliwangi Pajajaran. Kalau dari Syarif Hidayatullah ya bin Syarif Abdullah. Syarif Abdullah, Syarif Hidayatullah punya anak Mbah Syarif Muhammad Arifin atau Tajul Arifin. Kemudian punya istri namanya Nyi Ratu Nyowo, itu putranya asli Syarif Raden Fatah Demak. Nah dari
nyiraku nyowo dengan Pangeran Syarif Muhammad Arifin atau Sunan Kasiran ini, maka menurunkan keluarga saya. Jadi saya itu Sunda Arab, Arab Sunda, ayah Sunda, ayah Arab. Maka dari itu masyarakat Pasundan ia berarti beda di payunan kurang sareng masyarakat sanesna kumarti masyarakat Pasundan teh selesna teh tanggung jawab kurang kami masih keilmuan memberikan petunjuk al-wa'd wal irsyad untuk berikan petunjuk. Cuma karena ada satu problematika yang satu hijab penghalang yang sangat luar biasa, ketika saya memberikan petunjuk kepada masyarakat saya sendiri itu bisa menjadi fitnah. Akhirnya kerap kali saya kadang-kadang bukan mundur tapi nanti dulu supaya landingnya enak, supaya kalau turun di Ciamis enak, jangan sampai terjadi apa-apa. Karena apa? Karena kita sama-sama umat Kanjeng Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sadaya, PWI Laskar Sabilillah ieu singkatanna Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Eta anggotana eta 99% warga NU. Jadi Laskar Sabilillah eta pangsurna anggotana nyaeta Bansur NU. Kadang-kadang Bansur anu tos tua-tua eta. Jadi nanti ini mau dilantik saya, panjenengan harus bersyukur. Karena apa? Karena ini Allah yang menentukan. Di Pamijahan kita kos ayah rencana pada ayat pelantikan untuk daerah Jawa Barat, tapi sampai detik ini masih belum ada keputusan. Tapi Allah lebih mendahulukan Panjalu. Itu dari Allah. Alhamdulillah. Sepertinya karomahnya Panjalu luar biasa dari dulu. Dan Panjalu pun termasuk silsilahnya nyambung ke Gus Dur. Gus Dur itu diantaranya adalah salah satu darahnya itu darah Panjalu juga. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo Indonesia eta pergerakan warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan PWI itu PKI, itu jelas fitnah. Masa orang PKI kira-kira umami incunya Sunan Gunung Jati aya nu PKI kita dipercaya sudah. Aku urang kampung dana aja di kalian pembahtanya. Jadi fitnah. Kalau orang sudah menghalalkan fitnah berarti sudah tidak bicara agama tapi bicara politik. Lalu sudah. Sebab Islam melarang fitnah. Islam itu melarang fitnah, nggak boleh menfitnah itu. Lah kami warga Nahdlatul Ulama komodi aya di pesantren komodi di buntet pesantren moal aya ajaran fitnah teh moal aya. Dari situ moal aya ajaran ngegorengkeun jalma-jalma anu sabua Islamna teu aya. Ayah menggorengkan dia adalah wajib untuk menggorengkan para ulama, para kiai yang ada di buntet pesantren tidak pernah mengajari kita semua untuk menjelekkan orang lain. Maka dari itu, kalau seumpama PWI Laskar Sabilillah dikibarkan oleh saya,
di bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian, dan diterima, diapresiasi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang mengkibarkan PWI Sabila adalah saya pribadi, darahnya darah Sunda. Kemudian juga atas dasar tesis ilmiahnya Ki Imaduddin, juga orang Banten, orang Sunda juga. Ini menunjukkan bahwasanya barokah karomah ulama-ulama Sunda itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum tentu orang yang lain bisa seperti ini. Apalagi di sampingnya ada Nahdlatul Ulama, organisasi anu kang berkahna, organisasi anu kang ageng karomahna. Hese eta tidak mau ilas katuduna di samping orangku. Tapi ternyata eta Masya Allah, eta barokah Sunan Gunung Jati, barokah Sunan Panjalung, Bajai Nur Iman, barokahnya para ulama, termasuk para ulama yang ada di Jawa Barat. Eta biasa menopang PWI Laskar Sabila, bukan didirikan oleh presiden, bukan didirikan oleh ulama besar, bukan didirikan oleh kiai besar, bukan didirikan oleh konglomerat, hanya cuma didirikan oleh seorang Abbas dan Imaduddin Al-Bantani. Ternyata bisa berkibar di seluruh Indonesia. Indonesia yang berdepan. Kata Sunda hebat lu, hebat lu. Nah, diakui atau tidak hebat. Saudara, jadi jangan macam-macam sama orang Sunda. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, kalau seumpama saya dengan Ki Imaduddin membongkar tentang masalah yang berkaitan dengan nasabnya Ba'ali, dengan ajaran Ba'ali, semata-mata untuk menyelamatkan kalian semua. Karena saya sayang kepada kalian. Sebagai umatnya Rasulullah, saya tidak mau melihat di depan mata kepala sendiri umatnya Rasulullah akidahnya dibelokkan, akidahnya disesatkan. Ada orang yang membolimi umatnya Rasulullah, kemudian masyarakat sama-sama Sunda, Ciamis, Panjalu, anu sederek sadaya di payunan kurang, seumpama kurang jadi ngalian, Masya Allah, dibelokkan akidahnya, gerakannya dibelokkan, ditundukkan, dibolimi, kayak para ulama ajarannya diremehkan, direndahkan. Kumaha teh. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan, hanya menyampaikan. Ngiring mangga, pengiring tenau-naon, kita urusan Allah, kurang pasrahkan bagi siapa. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kewajiban kurang sadaya cuma menyampaikan. Saya datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran, diterima monggo, tenampi tenau-naon, kita urusan Gusti Allah, sanes urusan urang. Dari situ, paham ke? Paham penting ungut-ungutan. Ngantuk Bu. Ngantuk. Kalau mau tidur aja. Kalau ngaji. Sebab cek Kanjeng Nabi kan, siapa yang dongkap di pengajian, bukan siapa yang ngerti di pengajian, siapa mau anu dongkap di pengawasan. Yang penting dongkap, tapi rundutan hidup tenau-nau. Makanya orang ngaji itu nggak wajib pinter. Kalau orang ngaji wajib pinter, nanti kalau ada yang nggak ngerti, nanti akhirnya dosa. Nggak begitu. Siapa yang dongkap di pengajian mesti dapat pahala. Jadi mau tidur aja tenau-nau. Kanjeng Nabi kehampangan. Lalu cuma nanti kalau seumpama pengajian tos rencek, pengajian tos Lampung, masih ayah socana merem, tidak usah diundangkan, tak usah, ketika dibangun, tinggal digotong ke kuburan mana itu. Lalu saudara-saudara sekalian, ini kebenaran ini harus disampaikan. Saya kemarin ada pengajian di Cina dengan di Hong Kong. Di sana saya di daerah Guangzhou di antaranya,
Itu adalah saya ziarah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah. Itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dongkap eta dari negeri yang jauh, timur tengah padang pasir, dongkap ke Cina, dongkap di tengah-tengah masyarakat anu can kenal Gusti Allah, tarah aya konsep ketuhanan, masih ateis, kenal pangeran, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas dongkap eta menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini ketika disampaikan, urusan nampi ke nampi eta urusan Gusti Allah, putus nanaun sampai detik ieu, sampai zaman kiwari yang namanya Cina itu belum mayoritas menerima Islam, hanya sedikit saja yang menerima Islam, tapi menerima cahaya kebenaran tos aya di Cina. Sahabat Kanjeng Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dari itu ketika orang menyampaikan kebenaran, jangan disalahpahami menfitnah, jangan disalahpahami mengadu domba, jangan disalahpahami benci kepada orang lain. Yang namanya orang Islam itu dilarang menjelek-jelekan orang lain. Orang Islam itu dilarang membenci orang lain. Orang Islam itu dilarang fitnah. Tapi semata-mata ini adalah kebenaran yang harus disampaikan di depan masyarakat Ciamis. Urusan masyarakat Ciamis nabi orang bersyukur ke Gusti Allah, tetapi kenalan pasrah kurang ke Gusti Allah. Saudara-saudara sekalian, ini berdasarkan ilmiah, ya punya, nyata berdasarkan ilmiah, sanes kebencian, sanes ilmiah, bahwasanya Ba'ali itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Kenapa ini harus disampaikan? Karena umumnya masyarakat Ciamis menyangka, menduga dikira yang namanya Habib Ba'ali itu cucunya Rasulullah, sehingga kurang sadaya taat dianggapnya cucunya Rasulullah. Apa saja diberikan, harta diberikan, uang diberikan, muruah harga diri diberikan, sampai ada yang berikan istri. Saking cintanya ke Kanjeng Nabi. Lah sudah. Jadi sahabat anu anak ayah kaitan sareng Kanjeng Nabi, anu jelas masyarakat Ciamis siap berkorban. Ciamis orang salah, tidak salah, salah karena adalah melihatnya baginda Rasulullah. Yang salah adalah beberapa oknum-oknum dari kalangan mereka yang kerap menjual nasabnya Kanjeng Nabi untuk kepentingan yang tidak benar. Paham? Ini saya mau bicara sekarang, saya tanya. Boleh tidak saya bicara kebenaran di sini? Boleh tidak? Boleh tidak? Siap tidak? Awas, bukan berarti saya benci ya. Saya tidak benci sama Ba'ali, saya tidak benci sama Habib, tidak. Cuma saya kasih peringatan Habib ketika ada seorang Habib yang tidak benar. Saya kasih peringatan keras kalau menyesatkan. Sebab ini bahaya. Urusannya apa? Urusannya dengan umatnya Kanjeng Nabi, ini yang harus dibela. Ya malah ngerti atau malah bingung ya. Masyarakat Andalu malah bikin bingung saya ini. Pas ngertos seperti unggut unggutan lain. Saudara-saudara sekalian, secara sangat ada tindakan secara massa yang namanya Habib Ba'ali itu bukan cucunya Rasulullah. Secara nasab bukan. Kenapa? Karena yang namanya Ba'ali itu disebut Ba'ali. Ba itu keluarga, ada Ba Fadol, ada Ba ini, ada Ba'ali. Ba'ali lamnya disukunkan, Ali bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi tapi Ba'ali. Kalau Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali. Ba'ali selalu mengaku-ngaku dirinya sebagai Alawiyun, cucunya Sayyidina Ali, padahal mereka itu bukan Alawiyun tapi Alwiyun. Cuma kalau di dalam bahasa Arab kadang-kadang sama antara Alwiyun dengan Alawiyun, tulisannya sama, tidak harokat.
Ini yang kita salah ketika membaca. Makanya Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyebutnya bukan Ba'ali, tapi apa? Al-Ubaidiyun, dari Ubaidillah bin Ahmad. Wa yad'una annahum Quraisyun wa laysu bi Quraisyin. Mereka mengaku bahwa mereka itu adalah orang Quraisy, nyatanya mereka bukan orang Quraisy. Wa yad'una annahum minal Alawiyyin wa laysu bi Alawiyyin. Mereka mengaku cucunya Sayyidina Ali, nyatanya mereka bukan cucunya Sayyidina Ali. Ini kata Imam Suyuti. Apakah Imam Suyuti mau dibuang Qurannya? Imam Suyuti mau diremehkan Qurannya? Pendapatnya tidak dianggap serius itu. Saudara-saudara sekalian, kenapa sebabnya? Sebab kalau Ba'al itu asalnya keluarganya Syekh Ali. Ali itu bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad. Perhatikan supados anjing sadayana paham. Ubaidillah bin Ahmad. Kalau Sayyid Ahmad ini benar cucunya Rasulullah, nasabnya terkonfirmasi. Sayyid Ahmad ayahnya di mana? Ayahnya di daerah Irak, hidup di Irak, punya anak di Irak, wafat oke di Irak Selatan, namanya daerah Najaf, An-Najf Syarif. Sayyid Ahmad ini ayatnya di Irak. Lah ada kabar itu pada waktu abad ke-10 Ali Sakran di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad dia punya anak di Yaman namanya Ubaidillah. Antara Irak dengan Yaman itu tebih pisan ribuan kilometer. Yang jadi masalah apakah betul Sayyid Ahmad ayah di Irak, eta gaduh putra namanya Ubaidillah ayah di Yaman. Iya diteliti benar apa tidak. Para ulama sejarawan, para ulama ahli nasab menyangkal bahwa Sayyid Ahmad tidak pernah pindah ke Yaman, bahkan Sayyid Ahmad tidak pernah punya putra namanya Ubaidillah. Kalau menurut para ulama dan para sejarawan ahli nasab mengatakan Sayyid Ahmad tidak punya anak Ubaidillah, sedangkan Ubaidillah itu katanya punya anak Ali. Ali menurunkan para Habib Ba'ali. Ini menunjukkan bahwa Ba'ali tidak ada hubungannya dengan Sayyid Ahmad. Berarti mereka tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Nisbah kepada Kanjeng Nabi itu jangan macam-macam, nggak boleh sembarangan. Urusan masalah nasab kalau anjing salah hati-hati. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Ancaman Kanjeng Nabi sahawai dikiamis lu ngaku-ngaku kepada bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haram. Ketika itu juga kata Rasulullah, surga haram bagi dia. Biasa masuk surga. Ini makanya diselamatkan juga. Ini makanya PWI sudah hadir ada di Ciamis. Jangan sampai anjing merasa dirinya dekat dengan Kanjeng Nabi. Begitu sampai di akhirat ke ayat catatan hanya sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi umat protes-protes masalah. Na'udzubillah min. Bahwasanya Sayyid Ahmad itu tidak pernah punya putra Ubaidillah di Yaman. Bahkan Sayyid Ahmad itu tidak pernah pindah ke Yaman. Sayyid Ahmad itu saudara-saudara sekalian, itu hidupnya ayah di Irak, wafatnya oke di Irak, anak-anaknya oke di Irak. Sayyid Ahmad putranya cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Ali, nomor 3 Husain. Ayah Ubaidillah deh. Maka dari itu di dalam catatan-catatan sejarah Sayyid Ahmad, di zaman Sayyid Ahmad masih ayah, sampai Sayyid Ahmad pas wafat, sampai 550 tahun, yang namanya putranya Sayyid Ahmad Tetilu, Muhammad Ali Sarah Husain, ayah Ubaidillah. Nama Ubaidillah disebut
550 tahun setelah Sayyid Ahmad meninggal. Saya tanya, kalau dari Sunan Gunung Jati nepi ka dieu teh aya 500 tahun kaca? Ayana ya 500 tahun. Berarti eta jaraknya eta bagi disebut ayeuna. Katanya Sunan Gunung Jati punya anak si Bejo asalnya dari Tegal. Baru disebut. Padahal dicatatkan catatan di Cirebon ke ayah, dicatatkan keluarga Oge ke ayah. Makanya menurut para ulama mengatakan, yang mengatakan kalau Ubaidillah itu adalah putranya Sayyid Ahmad itu kibun wa buhtan wa tarikhun musayyafun mawdu'un batilun ghairu sahih. Satu tali sejarah yang dipalsukan dan dicampakkan, satu sejarah yang tidak benar, sejarah yang batil dan itu tidak benar. Itu kata para ulama, bukan kata kita. Bolong ke kupingnya, dengar nggak? Alhamdulillah. Jadi Ubaidillah itu putranya Sayyid Ahmad sanes. Paham tuh orang zaman itu. Karena apa? Karena sayanya dari hati, anjana nampinya dari hati. Alladzina yastami'una al-qaula, memang mendongkrakkan saya untuk mendengar ini jadi siap. Makanya cepat ngerti. Terus bukan karena benci. Anda tidak boleh benci sama Habib, tidak boleh. Kalau Habib itu guru Anda itu hormati sebagaimana Pak Guru. Terus itu tindakan manusia seperti itu. Enggak ada istilah begal ini, enggak ada. Cuma itu kan fitnah, harus sudah. Sayyid Ahmad tidak punya anak Ubaidillah. Makanya ada catatan kitab. Contohnya apa? Ada kitab abad ketiga, abad keempat. Namanya kitab Nasabul Qurashi. Namanya Al-Imam Mus'ab bin Ubaidillah Az-Zubairi. Ya, ayatnya Muhammad Ali dan Husain. Ini kitab Sirrus Silsilatul Alawiyah fi Ansab Sadah Al-Alawiyah. Karangnya Al-Imam Abu Nasr Sahal bin Abdullah Al-Bukhari. Kira-kira abad ke-4 Hijriah itu tak ada. Ayatnya Sayyid Ahmad punya anak tilu, Muhammad Ali Zaran Husain. Dihafalkan Muhammad Ali Zaran. Menghafalkan namanya putra-putranya orang besar itu insya Allah dia manfaatkan. Saudara-saudara sekalian, ada lagi kitab apa namanya kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab atau Nihayatul Alqab. Kawannya Al-Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili, seorang yang dianggap dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad, dekat dengan putranya yaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad, dekat dengan keluarganya. Imam Ubaidillah mengatakan wa auladuhu salatatun, anaknya Sayyid Ahmad putra Syekh Ahmad Sumakil yaitu Muhammad Ali bin Husain. Anjal waras kitab Ar-Rasail fi ilmi nasab, anjal waras kitab Al-Kafi Muntahab fi ilmi nasab mengatakan kalau seumpama nasab disebutkan dengan jumlah ismiyah maka berarti lil hasri untuk meringkas. Wa auladuhu lan utawi piro-piro putrane Sayyid Ahmad iku salah satu telu. Ini jumlah ismiyah bukan dasar khabar. Artinya taksirnya naon, takdirnya naon, ay wa auladuhu munhasiratun ala thalathatin. Yaitu putranya Sayyid Ahmad teringkas dalam 3 orang, bukan 2, bukan 4, tapi 3, yaitu Muhammad Ali Sarah Husain. Itu gunanya jumlah ismiyah di dalam qa'idah ilmu nasab. Seperti itu tunggu penting tunggu paham tuh? Paham ya punya? Jadi bukan fitnah, bukan, ini data. Kalau anjing itu ngaku sutra, kemana datanya kan gitu? Pantes punya ayah jamak ngaku-ngaku cucunya Mbak Sin Asy'ari. Aku ditaruh sana putosna. Anda tekor etanu ayah di Jombangna. Lalu sudah. Ayah orang di Ciamis ngaku-ngaku cucunya Mbak Sin Asy'ari, cucunya Bung Karno, namanya si Tugime.
Atau anda harus ke Sumberna, kemana? Ke Jombang, harus ke Mbak Majawati. Apa benar Mbak Hasyim Asy'ari teh gaduh incu di Ciamis namanya situ gini? Lah di sana ke ayat betul hadapannya. Terus kumaha upami ke ayat teh? Maksa-maksa aku maksa alasan naon? Wong ke ayat katakanna. Berarti lah situ gini teh sanes cucunya Mbak Hasyim sebab catatan di Jombangnya ke ayat. Wah, berarti bisa baca fitnah, sanes fitnah. Iya tidak apa. Bisa baca ngomongkan benci, sanes benci. Ini kebenaran. Mbak Hasyim teh tegaduh putar namanya tuh gini. Jadi kalau ada tuh gini mengatasnamakan Mbak Hasyim Asy'ari minta uang katanya untuk buat pesantren, nggak usah digubris sebab dia itu menjual nasabnya Mbak Hasyim. Paham? Itu maksudnya supaya anjing itu jangan dibohongi kan gitu. Saudara-saudara sekalian. Ada lagi kitab Al-Ba'si fi Ansab al-Qalibin karangan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Umari. Ternyata di situ berada Ubaidillah tidak disebut namanya, adanya Syekh Ahmad punya anak tilu namanya Muhammad Ali Jabir. Ada lagi kitab Al-Muntaqilatul Qalibiyah karangan Al-Imam Abu Ismail Muhammad Ibnu Tabai, walaupun beliau itu seorang Syiah tapi dalam sejarah dari manapun asal benar tidak jadi masalah. Mengatakan bahwasanya Sayyid Ahmad punya anak tilu salah sama kitab-kitab sebelumnya. Muhammad Ali salam. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Asy-Syajaratul Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Sayyid Ahmad cuma anak dia cuma tilu, yaitu Muhammad Ali salam Husain. Ayat Ubaidillah. Kalau ada nama Ubaidillah ya kita akui bahwa dia mereka itu sebenarnya Rasul. Ada sambung. Wong itu semua. Kalau seumpama kita mengatakan ayat, kita mengatakan cucunya Rasulullah, berbohong kepada Rasulullah, resikonya ditanggung dunia akhirat. Telantun berarti telantun. Kecuali orang-orang yang berani-berani saja mengaku cucunya Rasulullah. Orang yang berani tergaduh ilmu. Akhirnya yang dijual nasab sifat ilmu, terbiasa ngaji, nggak mau baca Quran, kembali tajwid, nah kusorot terus terpaham, mondok nggak mau, kumaha kayaknya menjual nasab, minta uang ke orang-orang, menjual nasab atas nama Rasulullah. Maka dia sahih model ke sahih deh. Kira-kira umpamanya anjing membela orang semacam ini kira-kira celaka atau mendapatkan ridho Allah? Celaka atau ridho Allah? Jangan dibela kalau nggak benar. Sebab orang sedaya ketika menghadap Allah sedaya saksi nanti suara. Takutlah kepada Allah, jangan takut sama siapapun. Lalu sudah. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Ada lagi kitab namanya adalah saudara-saudara sekalian. Kitab Al-Fakhri fi Ansab al-Qalibin Al-Fakhri. Yaitu kalangannya Al-Imam Jamaluddin Abu Khalid Ismail Al-Maruzi yang biasa dikenal ke orang sadayana Imam Marwazi. Seluruhnya Maruzi. Bahwa orang Indonesia kadang-kadang nyebutin ulama tuh. Cek orang Cirebon sekarang dewa. Imam Al-Maruzi Marwazi. Imam Al-Muzni Muzanni. Lebih ahya kita ajengan nami nanti Muzanni kaya jadi Muzanni padahal yang benar Muzni daerah namikan Muzni. Saudara-saudara sekalian, sampai akhirnya saudara-saudara sekalian, abad ke-9 saudara-saudara sekalian, itulah apa ada dalam kitab Al-Asir. Karangan Al-Imam Sofiyuddin Muhammad bin Ahmad ibn Taqqaq. Katanya Sayyid Ahmad punya anak tilu Muhammad Ali Jabir. Termasuk Umdatul Qawaid. Karangan Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Hasan Ad-Dawudi. Putranya Sayyid Ahmad cuma hidup Muhammad Ali Jabir. Sampai abad ke-10
Eta ayat kitab namanya Bahrul Ansar. Eta kalamnya Al-Imam Muhammad bin Ahmad An-Najafi Al-Iraqi dari Irak, dari Najaf, di mana kuburannya Sayyid Ahmad ayat begini. Muhammad bin Ahmad An-Najafi mengatakan putranya Sayyid Ahmad ayat lilu. Ini orang Irak. Muhammad Ali sareng Husain tak ada Ubaidillah. Terus kumaha bade maksa tanggung jawab dari payunan Allah. Upami anjeun bade maksa-maksa tanggung jawab dari payun Allah, sanggup enggak tanggung jawabna? Moal sanggup ka aya datatna, teu antum kan? Sebab teu aya datatna. Leres teh. Jadi saudara-saudara sekalian, itu abad keempat, abad ke-3, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, 7, 8, 9, 550 tahun. Eta para ulama ahli sejarah dan ahli dasar tidak ada satupun yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putranya Sayyid Ahmad. Jadi Ubaidillah bin Ahmad itu yang ada di Hadramaut itu salah. Ternyata saudara-saudara sekalian, ada beberapa orang pakar mengaitkan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu sareng Ubaidillah bin Ahmad nu aya di Mesir.